Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada waktu itu Maria bangun dan dengan tergesa-gesa Maria pergi ke daerah perbukitan ke sebuah kota di Yehuda. Pada waktu itu Maria bangun dan pergi tergesa-gesa. Bangkitlah ia, artinya Maria mempersiapkan diri dengan kesungguhan yang besar. Pada waktu itu umumnya dianggap bahwa Maria tidak langsung melanjutkan perjalanannya setelah kepergian malaikat dan inkarnasi anak Allah. Tetapi Maria memanfaatkan beberapa hari untuk berdoa dan bermeditasi dengan sungguh, serta mengucap syukur dengan rendah hati atas hal-hal luar biasa yang telah Allah lakukan untuk dirinya dan melalui dirinya. Hal ini disampaikan dalam kata-kata pada waktu itu. Pergi dengan tergesa-gesa, Maria tidak berjalan-jalan di tengah jalan atau terlibat dalam percakapan yang tidak perlu. Kata-kata ini mengungkapkan cinta yang membara dan cinta kasih yang sungguh-sungguh yang menjiwainya dalam melaksanakan tugasnya. Kunjungan perawan Maria ini secara umum diduga bertujuan untuk mengucapkan selamat kepada saudara sepupunya yakni Elisabet atas berkat besar yang dianugerahkan kepada mereka berdua, dan untuk melaksanakan tugas kesalehan dengan mengunjungi Elisabet yang jauh lebih tua darinya dalam hal usia. Juga diduga ia didorong untuk melakukan hal ini oleh Roh Allah, agar Yohanes dapat dipenuhi dengan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh malaikat, oleh hadirat Tuhannya, dan agar Elisabet serta Yohanes dapat bersaksi tentang inkarnasi anak Allah. Saudara-saudari, sungguh sebuah teladan kerendahan hati dan cinta kasih yang diberikan kepada kita oleh Santa Perawan Maria, Bunda Sang Pencipta, Ratu para malaikat dan manusia, mengunjungi hambanya yang lebih rendah dan melakukan tugas-tugas cinta kasih terhadapnya. Bukan keraguan yang ia rasakan mengenai janji malaikat yang mendorongnya untuk pergi dan melihat apakah sesuatu terjadi sehubungan dengan Elisabet seperti yang dinyatakan oleh malaikat. Juga bukan hanya keinginan untuk mengunjungi seorang kerabat, juga bukan karena rasa ingin tahu. Dia pergi ke daerah perbukitan, kata Santo Ambrosius, bukan sebagai orang yang tidak percaya terhadap nubuat itu, bukan pula sebagai orang yang tidak yakin terhadap pernyataan yang disampaikan kepadanya, bukan pula sebagai orang yang meragukan fakta-fakta yang disampaikan sebagai penegasan atas hal itu, tetapi ia dengan penuh sukacita atas tercapainya keinginan dengan niat rohani untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh kaumnya dan mempercepat perjalanannya di bawah dorongan sukacita. Beberapa orang menduga bahwa dia ditemani dalam perjalanannya oleh pasangannya yang suci Yusuf, atau setidaknya oleh seorang teman wanita. Karena Paskah sudah dekat, Yusuf mungkin pergi bersamanya sampai ke Yerusalem yang berada dalam perjalanan dari Nazaret ke Hebron. Mungkin saja ia tetap tinggal di sana dan dengan demikian tidak menyaksikan salam dari Elisabet, dan dengan demikian mengetahui kehamilan sang perawan yang membuatnya sangat menderita dan tidak menentu. Atau jika ia pergi ke Hebron, Allah mengatur demi tujuan hikmatnya
bahwa ada sesuatu yang menghalangi Yusuf untuk menyaksikan peristiwa kedua wanita yang sangat kudus itu. Lalu masuklah ia ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Rumah Zakaria yang berada di kota Yuda yang dimaksud adalah Hebron, dan memberi hormat kepada Elisabet, sang perawan yang lebih muda dari segi usia, menunjukkan rasa hormatnya kepada Elisabet seniornya dengan memberi hormat terlebih dahulu. Semakin suci seorang perawan, semakin rendah hati dia, dan siap untuk memberi jalan kepada orang yang lebih tua. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, efek yang ditimbulkan oleh salam sang perawan ada dua, yaitu bayi yang ada di dalam rahim ibunya dan Elisabet sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia pertama kali mendengar suara perawan, tetapi bayi itu adalah orang pertama yang merasakan rahmat. Dia mendengar dengan cara yang alami. Dia melompat dengan sukacita karena misteri itu. Dia merasakan kedatangan Maria. Dia menjadi peka akan kehadiran Tuhan. Dia lebih layak karena ditakdirkan untuk menjadi pendahulu putra Allah. Sekarang terbukti benarlah janji malaikat bahwa sejak dari kandungan ibunya, ia akan dipenuhi Roh Kudus. Dan melalui dia, ibunya juga akan dipenuhi roh yang sama. Jelas sekali bahwa yang dimaksud adalah roh yang sama, yaitu Roh Kudus, yang dirujuk di kedua tempat tersebut. Elisabet sendiri mengaitkan hal ini, bukan dengan sebab alamiah yang timbul dari kehamilan yang sudah lanjut, tetapi dengan salam dari sang perawan, dan ini yang ingin disampaikan oleh penginjil hari ini. Ketika Elisabet mendengar salam itu, efek yang digambarkan kemudian terjadi. Bayi itu melompat. Yohanes Pembaptis pada saat itu telah disucikan dari dosa asal. Penginjil dengan cermat mencatat bahwa sambutan sukacita dari bayi itu mendahului dampak yang ditimbulkannya pada Elisabet, yang memenuhi dia dengan Roh Kudus, yang tampaknya ia terima dari kelimpahan yang diberikan secara ilahi kepada bayinya. Tatanan kasih karunia dengan demikian membalikan tatanan alam, di mana ibu yang memberikan roh yang penting kepada bayi yang diam di dalam rahimnya. Di sini sebaliknya, dari bayi itulah roh kasih karunia dikomunikasikan kepada ibu. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus sekarang dianugerahkan kepadanya dengan lebih berlimpah dan memiliki efek menganugerahkan kepadanya pengetahuan yang jelas tentang penyebab sukacita sang bayi dan misteri penjelmaan. Mereka menganugerahkan kepadanya pengetahuan adikodrati. Berbahagialah engkau yang telah percaya, yang secara nyata menunjukkan bahwa ia mengetahui kata-kata yang diucapkan malaikat kepada Maria, masa kini, Bunda Tuhanku, dan seterusnya. Dengan demikian menunjukkan bahwa ia mengetahui bahwa anak Allah telah lahir di dalam rahim Maria. Ia juga mengetahui arti dari sukacita yang akan dialami oleh bayi yang ada di dalam rahimnya, dan masa depan, semuanya itu akan terjadi. Menubuatkan dengan pasti penggenapan pada waktunya dari janji-janji malaikat. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring, katanya, diberkatilah engkau di antara perempuan dan terpujilah buah rahimmu. Berseru dengan suara nyaring karena dorongan dan ilham yang nyata dari Roh Kudus, yang dengannya ia dipenuhi, dan karena kekaguman akan misteri-misteri indah yang dinyatakan kepadanya, yang karenanya ia tidak dapat menahan diri, bahkan di hadapan Putra Allah dan bundanya yang terberkati, ia berseru dengan suara nyaring. Dengan kata-kata yang sama seperti yang telah dikatakan oleh malaikat kepada perawan yang terberkati karena ilham dari Roh Kudus yang sama. Diberkatilah engkau di antara para wanita karena Maria adalah perawan dan sekaligus ibu, bukan dari manusia biasa, tetapi ibu dari Allah. Kehamilan sang perawan pada tahap awal ini dapat diketahui oleh Elisabet hanya melalui pewahyuan Roh Kudus. Dan diberkatilah buah kandunganmu. Buah kandunganmu menunjukkan bahwa Tuhan kita yang terberkati benar-benar dikandung dan diperanakan olehnya sebagai seorang ibu. Maria dikatakan diberkati melebihi semua wanita lain, tetapi putranya dikatakan diberkati secara mutlak tanpa perbandingan dengan yang lain sebagai Allah. Pada dasarnya memang demikian. Sebagai manusia karena misteri yang mengagumkan dari penjelmaannya, di mana kodrat manusiawi Tuhan kita secara hipostatis disatukan dengan pribadi sabda ilahi. Dalam kata-kata ini ditunjukkan bahwa semua berkat yang dianugerahkan kepada perawan dapat ditelusuri sampai ia menjadi bunda Allah.
Dari Dia semua berkat-Nya mengalir. Dia diberkati dan dipenuhi dengan kasih karunia dalam kadar yang terbatas. Tetapi Dia secara berlimpah, dari kepenuhannya kita semua telah menerima. Dengan mujizat ganda, para ibu bernubuat dengan roh bayinya. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bagaimanakah hal ini terjadi padaku? Bagaimana mungkin kebahagiaan yang begitu indah bisa jatuh ke tangan orang yang begitu tidak layak menerimanya? Ini semata-mata merupakan efek dari kebaikan dan kerendahan ilahi. Kata-kata ini sama sekali tidak menunjukkan ketidaktahuan Elizabeth, tetapi hanya menunjukkan kerendahan hatinya yang luar biasa dan kekagumannya akan misteri indah yang terjadi dalam diri Maria, serta perasaan yang dalam akan ketidaklayakannya untuk dikunjungi oleh seorang yang ditinggalkan martabatnya sebagai Bunda Allah. Maria, seorang yang begitu ditinggikan, harus datang kepadaku yang begitu tidak layak untuk mendapatkan hak istimewa seperti itu dari Tuhanku, Firman yang berinkarnasi sekarang di dalam rahimnya yang suci. Oleh karena itu, pada saat itu Dia telah bersatu dengan kodrat manusia. Oleh karena itu, perawan terberkati disebut dengan tepat Ibu Tuhan. Kata-kata Elizabeth kepada Maria ini sangat mirip dengan kata-kata yang diucapkan oleh putra Elizabeth kepada putra Maria. Dengan menyebut bayi yang masih berada di dalam rahim ibunya sebagai Tuhan, Elizabeth dengan jelas menyatakan bahwa ia menganggapnya sebagai anak Allah yang kekal, seperti halnya Daud ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, yang diterapkan oleh penebus kita sendiri kepada Mesias. Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai di telingaku, melonjaklah anak yang di dalam rahimku karena kegirangan. Dari kegembiraan bayi di dalam rahimnya, begitu suara Maria sampai di telinganya, bahkan sebelum ia dapat menangkap makna dari perkataannya, Elizabeth yang diterangi oleh kasih karunia Roh Kudus untuk hal ini langsung menyimpulkan bahwa sang perawan mengandung di dalam rahimnya adalah anak Allah yang kekal, yang sebelumnya telah memberi salam kepadanya melalui antisipasi sejak dalam rahimnya sendiri. Sementara secara batin menerangi pikiran Elizabeth dengan anugerahnya, yang hanya dapat memberinya pengetahuan yang pasti tentang peristiwa besar yang dimaksud. Roh Kudus juga ingin memberikan tanda yang menguatkan secara lahiriah, yaitu dengan meloncatnya bayi di dalam rahimnya, seperti yang dikatakan Elizabeth, merupakan hasil dari salam Maria dan merupakan tanda yang pasti tentang kehadiran anak Allah. Berbahagialah engkau yang percaya, karena akan terjadi apa yang telah dikatakan Tuhan kepadamu. Berbahagialah engkau yang percaya. Oleh karena itu, tidak seperti Zakaria yang dihukum karena keraguan dan ketidakpercayaan, yang dikontraskan dengan iman Maria di sini. Maria dengan teguh mempercayai semua yang dikatakan oleh malaikat sejak awal. Elizabeth di sini juga mengaitkan berkat-berkat yang akan dianugerahkan kepada Maria dengan imannya. Sebab semuanya itu akan terjadi. Beberapa hal yang dijanjikan oleh malaikat kepadanya telah digenapi. Engkau akan mengandung. Bagian ini telah digenapi karena ia telah mengandung. Ia akan menjadi besar. Hal ini dan semua hak istimewa lainnya yang dihasilkan darinya akan diberikan pada waktunya. Disampaikan kepadamu oleh Tuhan, yaitu oleh malaikat dari pihak Tuhan, seperti yang telah disebutkan dalam salam tadi. Ada yang berpendapat bahwa perkataan sebab itu harus terjadi merupakan objek dari iman Maria, dan dengan demikian langsung menghubungkannya dengan percaya bahwa ia percaya semua itu akan terjadi. Yang lain lebih mungkin mengatakan bahwa semua itu adalah penyebab dari berkat-Nya. Ia diberkati karena hal-hal yang ia yakini pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah
satu.